Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan Ibu di dalam mata pelajaran akuntansi. Sebelum kita mulai kepada pembahasan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pertemuan ini atau pembahasan ini ada manfaatnya. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah materi laporan keuangan. Apa yang disebut dengan laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, di mana laporan keuangan perusahaan akan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yaitu catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah mengalami kegiatan usahanya selama satu periode atau biasanya lazimnya 1 tahun. Nah, jadi laporan keuangan itu merupakan produk akhir dari akuntansi atau produk akhir dari kegiatan akuntansi. Yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan: pertama, jangan lupa menulis nama perusahaan; kedua, nama laporannya; dan ketiga, periodenya. Laporan keuangan yang harus dibuat adalah: 1. Laporan rugi laba atau income statement; kedua, laporan perubahan modal atau capital statement; ketiga, laporan neraca dan atau balance sheet; dan yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah laporan rugi laba atau income statement, ya. Apa yang disebut dengan laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang menginformasikan atau yang memuat atau yang berisikan jumlah pendapatan dan beban selama satu periode, ya. Kalau kita lihat di worksheet atau di kertas kerja, maka kita lihat kolom rugi laba. Nah, di dalam kolom rugi laba, yang debit merupakan kelompok beban dan yang kredit merupakan kelompok pendapatan. Apabila nih di dalam kolom rugi laba, ya, debit lebih besar daripada kredit, itu artinya bahwa perusahaan mengalami kerugian. Tapi apabila kredit lebih besar dibandingkan dengan debit, maka perusahaan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba. Mari kita lihat bagaimana, ya, bentuk atau bagan dari laporan laba rugi. Nah, di dalam membuat laporan laba rugi, yang harus dicantumkan pertama adalah pendapatan, ya. Setelah pendapatan baru beban. Nah, bentuk laporan rugi laba itu ada dua. Satu ada bentuk single step, dua ada bentuk multi step. Yang single step di mana antara pendapatan, ya, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha atau disebut juga dengan pendapatan operasional dan pendapatan di luar operasional itu disatukan, tidak dipisahkan. Begitu juga untuk beban operasional dan beban non operasional atau beban di luar usaha, maka itu juga tidak dipisahkan, disatukan. Nah, kita lihat, ya, contoh di dalam bagan ini adalah contoh single step, ya. Nah, di sana kita lihat, ya, yang harus dicantumkan pertama di dalam laporan keuangan, baik itu bentuk single step atau multi step, yang harus dicantumkan pertama itu adalah pendapatan usaha. Nah, di sini untuk single step pendapatannya ada pendapatan jasa atau pendapatan usaha dan ada pendapatan lain-lain. Nah, itu kita rinci berapa pendapatan jasanya, berapa pendapatan lain-lainnya. Nanti pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain dijumlahkan, itu menjadi total pendapatan. Begitu juga untuk bebannya. Bebannya kita lihat ada beban apa saja. Misalkan di dalam contoh di sini ada beban gaji, ada beban listrik, ada beban perlengkapan, ada beban sewa, ada beban asuransi, ada beban penyusutan peralatan, itu dijumlahkan. Nah, nanti kalau sudah dijumlahkan kita lihat jumlahnya. Misalkan di dalam contoh ini kita total pendapatan antara pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain, misalkan contohnya di sini ada 800. Nah, sedangkan beban yang dikeluarkan selama satu periode adalah 900. Kita lihat
pendapatannya 800, beban yang dikeluarkan 900, itu berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian 100. Bentuk yang kedua adalah multi step. Di dalam bentuk multi step, penyajian daripada rugi laba di sana antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dipisahkan. Begitu juga beban usaha dan beban di luar usaha atau beban lain-lain itu juga dipisahkan. Kita lihat contoh di sini, misalkan di sana ada pendapatan usaha, ya. Pendapatan usahanya misalkan berupa pendapatan jasa sebesar 2.000 dan beban usahanya yang dikeluarkan di sini ada beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban penyusutan. Misalkan total beban usahanya 1.500. Maka laba dari usaha adalah pendapatan jasa dikurangi beban usaha. Labanya adalah dari usaha itu Rp500. Nah, selain perusahaan tersebut selain mendapatkan pendapatan dari usaha, mendapatkan lagi pendapatan lain-lain, misalkan menerima pendapatan bunga, pendapatan komisi dan lain-lain. Misalkan di sini dicontohkan pendapatan lain-lain, kita mempunyai menerima pendapatan lain-lain 300. Sedangkan kita juga selain menerima pendapatan lain-lain, kita juga mengeluarkan beban, ya beban di luar usaha, misalkan beban bunga dan lain-lain. Nah ya, maka di sini kita kelompokkan saja jadi beban lain-lain. Nah, di sini kita mengeluarkan beban lain-lainnya 100.000. Berarti di sini kita lihat pendapatan lain-lain dibandingkan dengan beban lain-lain, maka besar di sini, besar pendapatan lain-lain, maka kita mendapatkan keuntungan dari pendapatan lain-lain sebesar 200.000. Nah, maka untuk menghitung ya laba atau ruginya, kita lihat dalam usaha kita mendapatkan keuntungan 500, sedangkan dari pendapatan lain-lain kita mendapatkan keuntungan 200, maka laba bersih dari perusahaan tersebut adalah 700. Itu yang bentuk multi step. Untuk laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal nih, atau capital statement. Dalam membuat laporan perubahan modal atau capital statement, unsur-unsur yang ada di dalam laporan perubahan modal itu adalah: satu, ada modal awal; kedua, ada laba bersih atau rugi bersih; ketiga, ada prepay; dan keempat, ada modal akhir. Nah, kita lihat sekarang laporan perubahan modal apabila perusahaan mengalami keuntungan atau mendapatkan laba. Nah, kita lihat misalkan di sini modal awal atau modal per 1 bulan 12 10.000. Pada periode 2019 mendapatkan laba bersih 700 dan ada pengambilan prepay Rp50 ya. Jadi di sini laba bersih dikurangi prepay hasilnya adalah penambahan modal. Jadi 700.000 dikurangi 50 ya, 700 dikurangi 50, maka penambahan modalnya adalah 650. Maka modal akhirnya adalah 10.000 ditambah 650, maka modal akhirnya 10.650. Jadi kalau untung, modal akhir itu lebih besar dibandingkan dengan modal awal. Sekarang kita lihat untuk laporan perubahan modal apabila perusahaan mengalami kerugian. Nah, kita lihat ya, di sini modal awal atau modal per 1 bulan 12 modal awalnya 10.000. Nah, ruginya kita rugi ya. Ceritanya kita rugi, perusahaan mengalami kerugian yaitu 100. Dan kita juga selain rugi kita mengambil untuk keperluan pribadi atau prepay sebesar 50.000. Nah, maka apabila rugi, maka prepay itu harus ditambahkan ke rugi. Nah, nanti hasilnya itu merupakan pengurangan modal. Jadi kita lihat 100 ditambah 50 menjadi 150. Jadi modal akhirnya ya 10.000 dikurangi ya 150, maka modal akhirnya 9.850. Jadi kalau mengalami kerugian, maka modal akhir itu lebih kecil daripada modal awal. Yang ketiga yang harus dibuat itu adalah laporan neraca atau balance sheet. Yang disebut dengan neraca atau balance sheet adalah laporan yang memuat atau menginformasikan keadaan harta, utang, modal
pada waktu tertentu. Kalau di worksheet kita lihat kolom neraca, tetapi modal lihat di laporan perubahan modal, prepay jangan dimasukkan. Kita lihat bentuk neraca, karena ini sudah beberapa kali ya, pasti kalian sudah paham bentuk neraca. Kalau bentuk kontrol, lihat antara debit dan kredit terpisah ya, yang sebelah kiri untuk debit dan sebelah kanan untuk kredit ya. Jadi kita tinggal lihat saja mana yang akan dimasukkan ke dalam yang debit. Berarti kalau yang di sebelah debit itu adalah untuk harta ya, yang sebelah kredit adalah untuk utang dan modal. Kita lihat bentuk neraca itu di dalam bentuk stapel. Itu sama ya, cuma bedanya antara kontrol dan stapel. Kalau di stapel ya ada debit dan kredit, itu ada keterangannya, ada keterangan untuk debit, ada keterangan untuk kredit. Begitu juga nomor akunnya juga ada untuk debit, ada untuk kredit. Terus jumlah debit khusus untuk debit dan jumlah kredit khusus untuk kredit. Itu saja bedanya ya. Jadi yang dimasukkan ke neraca itu modalnya modal akhir, dan prepay jangan muncul kembali di dalam laporan neraca atau balance sheet. Dan yang terakhir yang harus dibuatkan laporan keuangannya itu adalah laporan arus kas atau cash flow. Apa yang disebut dengan arus kas atau cash flow adalah laporan berisikan arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan ini bermanfaat bagi pengguna informasi akuntansi untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas seperti investasi yang sangat liquid. Jadi di dalam arus kas ya, kita akan mengetahui kita mendapatkan uang kas itu dari mana saja dan digunakan untuk apa. Jadi nanti kita akan melihat berapa besar saldonya. Nah, jadi kas yang ada di dalam saldo kas itu, nah sumbernya dari mana saja dan untuk apa digunakan. Nah, kita bisa lihat di dalam bagan arus kas. Nah, itulah laporan keuangan yang kita buat ya untuk perusahaan jasa. Mudah-mudahan penjelasannya dapat dimengerti dan Anda bisa memahaminya. Dan apabila ada yang kurang dimengerti, seperti biasa kalian boleh bertanya kepada ibu ya, boleh bertanya langsung kepada ibu ya, untuk menanyakan apa saja yang kurang dimengerti, atau kalian bisa mencari sumber lain selain dari video ini. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu kembali dengan materi yang lainnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, awas jangan lupa kalian ingat pesan ibu ya, kita harus jaga jarak ya, cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.